Selamat pagi, salam sukacita buat kita semua. Semoga hari ini adalah hari yang memberikan kita sukacita, serta melalui kita, orang-orang yang kita jumpai juga merasakan sukacita dari Tuhan. Pada saat ini, saya mengajak kita merenungkan sabda Tuhan yang terambil dalam Lukas 8, 22-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Sampai sedemikian pembacaan kita. Tema kita pada saat ini, aku tidak takut. Saudara yang terkasih, takut adalah kondisi normal setiap orang dalam menyikapi persoalan yang menimpanya. Tetapi jika ketakutan tersebut terus menghantui dan mengganggu kehidupan kita terus-menerus, bahkan berhari-hari, tentu itu tidaklah normal. Saudara yang terkasih, manusia adalah pribadi yang dilindungi oleh Tuhan selama 24 jam. Tuhan selalu dekat bagi orang-orang yang percaya. Dan Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya. Tuhan juga yang menciptakan sistem yang berjalan dalam kehidupan yang sedang kita alami. Jika ada sesuatu yang tidak baik terjadi, bukan berarti Tuhan tidak tahu dan berdiam saja. Tuhan tidak pernah luput untuk menyaksikan dan mengerjakan sesuatu dalam persoalan yang kita alami. Pada saat ini firman Tuhan mengajak kita berpikir akan perkataan Yesus. Di manakah kepercayaanmu? Perkataan Yesus ini adalah teguran tegas pada saat murid-murid terkejut mengalami taufan yang datang, yang menghantam dan hampir menenggelamkan kapal mereka. Dan wajar-wajar saja murid-murid menjadi takut saat taufan menghantam mereka. Tetapi yang menjadi tidak wajar, mereka telah dikuasai ketakutan, sehingga kepercayaan mereka menjadi tidak berkutik pada taufan yang ganas. Pada kondisi tersebut Tuhan Yesus menegur mereka, sehingga ia dibangunkan oleh murid-muridnya yang sedang mengalami ketakutan. Di mana kepercayaan? Di mana iman yang telah dimiliki untuk mengatasi ketakutan? Perkataan Yesus tersebut juga menyatakan bahwa murid-murid sebenarnya mampu melawan ketakutan. Hanya saja murid-murid tersebut membiarkan ketakutan tersebut menguasai hidup mereka. Dan akhirnya menutupi kekuatan iman yang mereka miliki. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah pemelihara kehidupan kita. Pekerjaan dan fasilitas kehidupan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Jadi janganlah ketakutan mendominasi
saat datang taufan kehidupan dalam kehidupan kita. Persiapkanlah pertahanan kita. Persiapkanlah sebuah janji Tuhan yang akan menjadi tameng untuk bertahan sehingga tidak menjadi takut. Seperti contoh janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12:1-3. Tuhan mengutus Abraham pergi dari kediamannya, memberkati dia dan menjaga Abraham. Dan hal tersebut digenapi Tuhan, sehingga membuat Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya. Sebelum saya mengakhiri renungan saat ini, saya mengajak kita memilih minimal satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan. Sehingga apabila suatu saat kita mulai dikuasai ketakutan, kita ingat dan hafal ayat tersebut. 2 contoh akan saya berikan untuk kita saat ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gardamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Selamat mencobanya, kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.